Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia. Kembali kita berjumpa di Ngobrol Desa. Ngobrol Desa pagi ini menarik karena kita kehadiran pemerhati desa yang memang sudah dari awal pergerakan Undang-Undang Desa apa saya ketemu sama Mas Dimyati ini dan Mas Dimyati konsisten di jalan penguatan desa cuma beda jalurnya. Jalur Mas Dimyati ada jalur-jalur politiknya, aktif di partai dan sebagainya. Saya tidak berlanjut untuk agenda-agenda jalur politik. Tapi yang menarik pada kesempatan kali ini adalah ketika kemarin saya mendapatkan informasi dari Mas Dimyati tentang alokasi anggaran 20% ketahanan pangan dengan adanya apa kebijakan Kopdes dan Kopdes yang baru ini menjadi perintah atau instruksi dari Presiden. Di lapangan ternyata ada sesuatu yang menarik menurut saya yang saya belum pernah mendapatkan informasinya, tetapi Mas Dimyati kemarin menyampaikan tentang ketika pengalokasian anggaran itu kemudian ada beberapa catatan yang mungkin menjadi perlu dilihat adalah tentang kemungkinan-kemungkinan atau aspek-aspek yang mungkin secara hukum itu menjadi catatan. Kemudian yang kedua adalah tentang case di Madiun mungkin ya, mungkin juga terjadi di tempat lain. Ternyata pengalokasian anggaran untuk ketahanan pangan ini berdampak karena kemudian ada perintahnya penyertaan penyertaan ke BUMDes, maka berdampak kepada tingkat kesejahteraan kepala desa perangkat desa. Nah ini yang mungkin menjadi catatan menarik yang kita pengen dengar dari Mas Dimyati dan mungkin kawan-kawan lain yang mungkin ada di wilayah-wilayah yang kemudian ada masalah itu karena memang ada beberapa hal yang secara regulasi memang suka atau tidak suka itu menjadi catatan-catatan yang menarik termasuk tentang kemarin kalau nggak salah Mas Dimyati juga mencermati tentang apa regulasi atau tentang koperasi desa merah putih yang secara notaris dan seterusnya. Tapi kita akan langsung mendengarkan dari Mas Dimyati cerita tentang uh, dana ketahanan pangan menjadi penyertaan untuk BUMDes berdampak kepada kesejahteraan dari kepala desa perangkat desa. Uh, Mas Dimyati perlu saya sampaikan bahwa forum ini adalah forum dari relawan pemberdayaan desa Nusantara, khususnya chapter pendamping, yang di sini ada Cak Itong dari Jember, ini adalah sekretaris dari chapter pendamping, kemudian ada Mas Panudi dari Sukoharjo yang kita percaya untuk menjadi koordinator di chapter pendamping. Sebelum Mas Dimyati mungkin Cak Itong sama Mas Panudi boleh menyampaikan langsung. Mas Panudi, apakah akan memberikan hantaran dulu? Ya, Silakan. ya, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pegiat desa, rekan-rekan tenaga pendamping profesional, pengurus BUMDes, BPD, perangkat desa atau kepala desa atau UPD yang pada pagi hari ini bergabung di ngobrol desa. Ya, salam kenal dan kepada Mas Dimyati. eh, Ini salam kenal Mas Dimyati. Kalau kebetulan Oh kami, ya, 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 kami TPP Kabupaten Sukoharjo. Ya, saya kira nanti cukup menarik, apalagi ini pandangan dari bukan dari internal apa itu perangkat desa dan lain-lain kaitannya dengan eh, penggunaan dana 20% dari Pak Didi ini saya kira ini cukup menarik. Kira-kira pandangan dari eksternal yang konsisten baik itu di pemberdayaan juga di sudut pandang politik. Karena apa? Ini memang saat-saatnya yang kemarin-kemarin kan terus terang
BUMDes itu belum begitu banyak BUMDes-BUMDes yang mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa. Ya, kebetulan dengan kebijakan Kepmen nomor 3 itu akhirnya BUMDes dipercaya dan harus mempersiapkan diri terkait dengan sebagai pelaku ekonomi di tingkat desa yang menurut saya tidak main-main 20% itu, dan kami selaku pendamping khususnya di tempat kami sudah mempersiapkan, mengantisipasi, melakukan mitigasi dan lain-lain biar nanti kaitannya dengan kepercayaan atau momentum kaitannya dengan regulasi itu kemudian bisa betul-betul membesarkan eh, BUMDes, kemudian juga nanti sebagai pilar ekonomi di desa. Ini yang harapan kami, dan makanya kami cukup ya istilahnya fokus dan totalitas khususnya terkait dengan BUMDes yang ini dipercaya untuk mengelola anggaran dari DD minimal 20%. Ini nanti monggo nanti Mas Dimyati justru ketika ada masukan-masukan, ini memperkaya kami ketika kami akan melakukan pendampingan alternatif atau lompatan-lompatan yang kira-kira akan memperkuat perekonomian di desa itu. Itu Pak Dikoco, terima kasih. Oke, terima kasih. Cak Itam akan memberikan antara sebelum kita berikan Mas Dimyati. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada program Ngobrol Desa kawan-kawan seluruh Indonesia yang berada di dalam ruang Zoom dan yang sedang menikmati program ini di ruang YouTube. Puji syukur kita hari ini bertemu dengan narasumber Bapak eh, Bapak Dimyati Dahlan. Nah, selamat berkunjung nih Pak Dimyati Dahlan. Selamat berjumpa dengan kami di program Ngobrol Desa. Salam kenal dari saya Itong. Dan pada program Ngobrol Desa ini kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Dimyati Dahlan untuk menyampaikan alokasi 20% dana desa untuk BUMDes atau koperasi desa. Kemudian nanti juga ada analisa-analisa kritis mungkin yang disampaikan oleh Pak Dimyati Dahlan berkaitan dengan pemberlakuan alokasi 20 ini kawan-kawan semuanya sehingga nah karena pemberlakuan alokasi dana desa ini kalau untuk BUMDes berarti melalui penyertaan modal, dan kalau melalui penyertaan modal ada beberapa desa yang pada struktur APBDes-nya itu mengalami dampak. Salah satu dampaknya adalah siltap, perangkat desa akan berkurang. Nah, mungkin kita harapkan nanti Pak Dimyati juga bisa melakukan apa atau menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan hal tersebut. Eh, tentu apa, terutama kalau misalkan ada simulasi-simulasinya sangat menarik sehingga kawan-kawan semuanya yang sedang menjaga 20% dana desa tersebut bisa kemudian menemukan jalan keluarnya, gitu ya, menemukan jalan keluarnya sehingga siltap apa tidak terkena dampak, begitu harapannya. Nah, itu dulu mungkin yang bisa mengawali pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dekoco. Oke, terima kasih saya Itam Mas Pangudi. Kita langsung saja mendengar penjelasan atau informasi dari Mas Dimyati supaya kita sama-sama bisa mendapatkan gambaran. Forum ini selain sebagai forum untuk belanja masalah adalah juga forum untuk kemudian mencari solusi. Jadi kalau memang ada hal-hal tersebut terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan karena apapun teman-teman pendamping ketika kemudian itu berdampak terhadap kesejahteraan perangkat desa atau kemudian berdampak kepada anggaran yang menyangkut pemerintah desa,
pasti itu akan cukup merepotkan atau kemudian cukup mengganggu ketika ingin benar-benar menguatkan. Silakan Mas Demiati, waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Langsung saja pada pokok masalah yang sekarang kita temui di Jawa Timur, khususnya di Jatim Barat, bahwa polemik alokasi 20% untuk ketahanan pangan. Kalau mengacu ke Men 3, di situ ada 3 opsi, mulai penyertaan modal ke BUMDes atau BUMDesma, modal penyertaan ke koperasi, maupun ke TPK khusus. Nah, dalam kesempatan ini karena beberapa daerah sudah mengambil kebijakan ke BUMDes, maka tim desa, RKP Des Desa sudah mulai menghitung. Setelah saya amati di lapangan, saya keliling di beberapa desa dan kecamatan, yang saya tanyakan ke teman-teman perangkat, seberapa dampak yang terjadi kalau di Madiun ya, kalau di Madiun berdampak kepada tunjangan. Ada beberapa desa yang saya ketemu itu tunjangannya habis. Memang berapa kemarin tunjangannya? Tunjangannya kepala desa yang karena desa kami jumlah perangkatnya agak banyak, Mas. Jadi tunjangan kepala desa itu 1.800.000 habis. Tunjangan perangkat yang 400.000, 500.000 ya habis. Dampak dari penyertaan modal, karena penyertaan modal ke BUMDes itu sebagaimana ketentuan Permendagri 20, bahwa penyertaan modal BUMDes itu adalah pembiayaan, berarti bukan belanja. Sedangkan PP 11/19, 30% belanja desa digunakan untuk siltap dan tunjangan serta tunjangan BPD. Maka ketika ada pengurangan kurang lebih 20%, ya kisaran 200 juta lah, 150 sampai 300 juta kalau di Madiun. Itu maka juga mengurangi prosentase 30%-nya. Ya kalau di Madiun kita hitung rata-rata kisaran 1 juta sampai 2,5 juta lah penurunan untuk tunjangan kepala desa. Juga kalau perangkat desa ya kisaran 400 sampai 800 kalau untuk perangkat. Jadi dampak ini meresahkan teman-teman di bawah. Sampai muncul, tidak ada sih logikanya aturan itu dibuat untuk menyengsarakan kan gitu. Permasalahannya saya sampaikan ke teman-teman, kan temannya banyak kan gitu. Temannya banyak kan tidak sendiri. Nah, posisi realnya seperti itu. Ketika kita pakai simulasi belanja desa itu 1,5 dikurangi penyertaan modal ke BUMDes 200 juta, maka belanja desa itu tinggal 1,3 miliar. 30%-nya itu 390 juta. Kalau perangkatnya itu ada perangkat dan kepala desa itu 14, maka untuk siltap saja 405 juta. Jadi 30% ini untuk membayar siltap saja tidak cukup.
Itu PP, itu ketentuan PP. Jadi 30%-nya itu untuk membayar siltap saja tidak cukup. Belum lagi tunjangan kan gitu. Itu BPD belum dihitung kan gitu. Maka itu kami di Madiun yang ADD-nya terbesar se-Indonesia saja punya dampak yang cukup signifikan. Gimana teman-teman yang ADD-nya hanya 10% dan perangkat desanya di atas 14 atau kisaran kurang lebih 13-14 ke atas. Wah ya itu iso siltapnya untuk bayar siltap saja saya kira tidak mampu posisinya itu. Maka potensi nabrak ketentuan PP 11 tahun 2019 ini, sementara kalau di Madiun berdampak langsung ya tunjangan lah. Karena kita punya ADD 20% terbesar seluruh Indonesia, ADD kita 20%. Jadi ADD kita 2 kali lipat dari ADD-nya kabupaten-kabupaten lain. Yang real itu. Jadi sebetulnya kita sepakat dengan Kemenkop nomor 3. Biarlah desa yang memutuskan sesuai kebutuhannya masing-masing. Karena kondisi desa kan tidak sama. Kondisi desa tidak sama. Dan kalau suruh memilih, saya yakin mayoritas teman-teman di desa akan mengacu ketentuannya Juknis SE nomor 6 bahwa Kemen 3 2025 yang lahir Januari itu sinergis dengan Inpres. Sinergis dengan pembentukan Kopdes Merah Putih. Meskipun saya sependapat Bumdes sama Kopdes harus berjalan semua. Tapi bukan berarti harus mengorbankan posisi teman-teman yang di bawah. Akhirnya spirit mereka penghasilannya berkurang, gaweane kerjaannya bertambah. Akhirnya spirit semangatnya mereka untuk bekerja menjadi berbeda. Mungkin itu pengantar dulu Mas Koco, nanti kita bisa diskusi panjang lebar lah. Karena masing-masing daerah ternyata punya kebijakan masing-masing. Ada beberapa kabupaten yang memutuskan 20% ketahanan pangan sesuai dengan Juknis, itu menyatakan bahwa 20% ketahanan pangan disalurkan ke Kopdes Merah Putih setelah terbentuk bagaimana SE Mendes nomor 3. Tapi di situ masih ada jika Bumdes, jika memiliki Bumdes kan gitu. Nah, kita juga harus paham nih. Memiliki Bumdes dalam hal ini, jika ada Bumdes ini berarti ada secara legalitas badan hukumnya, ada secara legalitas usahanya. Sementara baru legalitas hukumnya, tapi ada banyak desa juga yang belum punya. Legalitas usaha, mayoritas beberapa kecamatan kemarin kita cek, tidak ada yang punya NIB, kan gitu. Setelah kondisi legalitas badan, legalitas usaha, perlu juga kita cermati relevan tidak, nyambung tidak Bumdesnya ini dengan ketahanan pangan. Ternyata banyak yang tidak nyambung. Maka saran kita ke teman-teman, benahi Bumdesnya, bidang usahanya, benahi legalitas hukumnya, lengkapi perizinannya, supaya nanti kita tidak salah ketika ini uang negara disalurkan kepada badan hukum yang ilegal. Karena di Jawa Timur lagi marak beberapa, khususnya di Provinsi Jawa Timur, dana hibah DPR Jatim yang sedang ditangani KPK. Terus di beberapa kabupaten
hibah kabupaten yang sekarang masih proses persidangan, itu hanya masalah-masalah legalitas dan administratif yang kepala dinas sudah dituntut 8 tahun. Nah ini harus teman-teman akhirnya yang saya tangkap, sementara dialokasikan dulu di APBDes, nggak usah dieksekusi sampai akhir tahun. Wah ini malah kacau kan gitu. Mungkin itu Mas Koco pengantar dari saya, nanti sambil diskusi kita bisa respon teman-teman. Ini menarik menurut saya, ini urusannya urusan administratif, urusan legal formal yang memang bisa jadi ini masing-masing wilayah itu ada perbedaan tafsir atau bisa jadi ada kekhawatiran ketika kemudian ini terindikasi tidak mengikuti regulasi yang ada, maka punya dampak yang kemudian nanti punya dampak hukum yang mungkin akan mengganggu atau apa mengkhawatirkan dari teman-teman pemerintahan desa. Mas Kolil mungkin yang perangkat desa di Jawa Timur bisa menambah informasi update-nya seperti apa, karena satu pemahaman saya 20% itu perintahnya adalah dari dana desa. Kemudian kalau 30-70 saya mungkin nggak terlalu mengikuti perkembangan-perkembangan, tapi pemahaman saya dulu kalau yang 30-70 itu lebih pada pengalokasian dari ADD, artinya yang dana dari kabupaten, yang alokasi dana desa itu yang 30-70. Tapi mungkin kondisi lapangannya saya tidak update atau mungkin kebijakan terbarunya saya nggak update. Monggo Mas Kolil. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing sedaya. Selamat pagi. Menarik memang ini, kayaknya sudah lama muncul di awal-awal ketika kegelisahan teman-teman itu sebenarnya juga mulai Januari kemarin Pak D, ketika muncul Kepmen 3 itu, ketika itu memang berubah ke penyertaan modal itu otomatis akan berpengaruh pada persentase 30-70 pada APBDes. Itu sebenarnya sudah lama gitu. Karena 30-70 persentase itu tidak pengaruh dengan sumber mana, itu APBDes yang dihitung. Nah, penyertaan modal ke BUMDes itu di luar itu. Jadi untuk penyertaan modal itu dikeluarkan dulu, dikurangi penyertaan modal dulu, baru dihitung 30-70, itu teknisnya. Di Siskudes itu sudah otomatis ketika dia muncul kode penyertaan modal, dia nggak dihitung di persentase 70-30. Benar memang yang dikatakan tadi bahwa ketika ADD-nya kecil, dilalah DD-nya besar, nah ini sangat pengaruh lagi. Bukan hanya di ADD-nya kecil. Kalau kombinasi ADD-nya kecil, DD-nya besar, ini otomatisnya 20%-nya kan gede Pak D. Karena yang 20% itu hanya ngitung DD, tidak semua. Jadi kombinasinya yang mengerikan itu kalau ADD-nya kecil, DD-nya besar, itu ngeri. Pasti nggak nyampe nanti untuk memenuhi siltap itu berat. Di Trenggalek kemarin sempat kita audiensi juga dengan DPMD, dengan juga muncul di DPRD. Ketika itu memang bicara ke 20% itu ke BUMDes, memang banyak desa yang mungkin dan pasti itu berkurang penghasilannya lah, kesejahteraannya, bisa dari siltap atau yang lain mungkin, atau yang dari tambahan dari tunjangannya. Itu pasti berkurang, itu sudah pasti. Karena ada yang itu tadi kombinasinya, DD-nya agak kecil, ADD-nya kecil, DD-nya besar, otomatis akan berkurang begitu banyak. Beban 20%-nya tinggi, sementara ADD yang untuk mendukung itu kecil. Nah ini yang kemarin sempat rame-rame, ini gimana kami harus melaksanakan itu. Sementara saat ini di
di Trenggalek saja, siltapnya teman-teman itu kalau mau real, jujur ya, itu di bawah UMK, Pak De. Nah, UMK tiap tahun bertambah, sementara peraturan kalau ngomong peraturan di PP ya hanya golongan 2A, 0 tahun, ya tetap itu aja. Kalau pakai itu saja, itu sudah jauh di bawah UMK. Ini kan ironis sebenarnya. Apalagi ngapunten di kabupaten yang lain yang UMK-nya lebih tinggi ya, Trenggalek itu di Jawa Timur nomor 5 terendah ya. UMK Trenggalek itu nomor 5 terendah. Artinya itu saja Siltap itu tidak mampu mengejar UMK. Ya, jadi ironi lah, masa ya perangkat desa gajinya tidaknya di bawah UMK. Apalagi ini kena itu. Kemarin sih sempat ramai teman-teman, sempat kita audiensi juga dengan DPMD. Nah, langkahnya seperti apa? Ya, mereka tidak bisa jawab juga. Gitu loh. Ada semuanya kemarin ada solusi yang belum bisa dilaksanakan, sebenarnya kami juga masih ragu untuk melaksanakan solusinya itu. Di Trenggalek muncul opsi ya pakai TPK saja, jadi bukan penyertaan modal lah, ini kan lebih jauh lagi nanti. TPK yang TPK reguler ya, maksudnya bukan penyertaan modal, dikerjakan dulu oleh PKA, kemudian baru diserahkan ke BUMDes setelah barang jadilah katakan. Ini yang sudah jauh lagi, ini yang kita belum berani mengeksekusi itu. Yang tadi selain itu juga ngapunten nggih, memang real di lapangan sejak awal kita bicarakan dulu bahwa penyertaan modal 20% ini yang kemudian tanda kutip harus dipaksakan ke BUMDes, ini banyak di kami terjadi juga problem, bukan hanya administratif ya. Kalau administratif mungkin kemarin sudah dijawab dari Kemendes bahwa pokoknya sudah ngurus daftar nama di portal BUMDes, oke, dianggap selesai. Itu dari segi administratif ya. Kemarin kan dari Kemendes kan seperti itu jawabannya. Bagi BUMDes yang badan hukumnya belum turun seperti apa? Pokoknya sudah ada bukti mengurus nama di portal, itu sudah cukup. Oke, itu cukup. Ya, administrasinya cukup. Itu versinya Kemendes lah. Kemarin seperti itu. Nah, yang jadi problem itu memang pelaksanaan, itu bukan hanya administrasi, pelaksanaan. Ketika banyak di Trenggalek itu yang hampir mencapai 2 miliar gitu ya, hampir. Itu kalau ngomong 20% itu kan sudah 300 juta sekian, hampir 400 juta. Ini mereka bingung. Ya. Mereka di daerah pegunungan yang tidak begitu punya lahan yang potensi untuk pertanian, untuk ngapunten BUMDes diserai uang katakanlah 300 juta gitu. 300 juta untuk kegiatan yang sudah dipastikan bentuknya adalah ketahanan pangan. Itu mereka masih bingung juga. Mau saya apakan ini uang ini gitu loh. Uang bukan legalitasnya ya, Bang. Oke, kita mau buat peternakan. Lahannya juga butuh banyak. Kami tidak punya pengalaman di bidang itu misalkan. Kalau mau pertanian seperti apa yang harus kami laksanakan untuk menunjang itu. Nah, sementara memang problem-problem teknis seperti ini akhirnya ya tadi langkah yang paling aman ditempuh adalah administratif di APBD dimunculkan tetap 20% nanti untuk ketahanan pangan. Kapan dieksekusi? Ya tidak tahu. Terjelek kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa teman yang BUMDesnya sudah angkat tangan ya. Pak, kalau 100 juta saja mungkin ya masih mungkin. Nah, ini 300 juta, Pak. Saya harus seperti apa? Saya tidak punya gambaran untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya gini aja, dari desa kalau memang BUMDesnya memang tidak siap, yang penting administratif Anda di APBDes itu muncul 20% dulu. Nah, terjelek nanti adalah di akhir tahun itu jadi silpa. Resiko terjeleknya adalah tahun 2026 atau 2027, DD Anda akan berkurang 20%. Karena Anda dianggap
terlalu banyak silpa. Kalau di aturannya itu kan 30% ya. Kalau 30% itu akan diperiksa mengapa ada silpa sampai 30% batasannya. Tapi kalau tidak melaksanakan ketahanan pangan yang BUMDes itu, saya yakin nanti pasti kena punishment ya. Punishmentnya ya paling jelek kan 20% dari DD Pagu tahun berikutnya nggak ditransfer. Itu aja kan selesai. Tapi kita sudah menganggarkan itu. Kemarin juga sempat gini, teman-teman. Bisa enggak sih misalkan, kita anggarannya tetap 20%. Ada yang bahkan 25% dan yang lebih lah. Karena kemarin bayangannya nggak seperti ini. Pada waktu penganggaran APBDes kan masih dikerjakan PKA, gitu. Tidak ke BUMDes. Jadi tidak ada pengaruh dengan 70-30. Itu tidak masalah. Nah, ketika terlanjur ada yang terlalu banyak menganggarkan, ya menganggarkannya ada yang real di Trenggalek itu ada yang sampai 30% juga. Karena memang semangatnya mengerjakan itu ada. Cuman memang tidak ke BUMDes di awal di APBD-nya kan tidak ke BUMDes, tidak penyertaan modal. Mereka kaget ketika, waduh, kalau ini nanti saya laksanakan semua ke BUMDes, ya otomatis kan 37%-nya sangat banyak berkurangnya karena prosentasenya untuk penyertaan modal memang sudah banyak. Jadi ada yang 30% benar. Ada yang 30%, tangki semangatnya untuk mengerjakan itu. Gitu. Nah ini yang jadi problem juga di lapangan. Nah ini nanti solusi yang baik seperti apa ya, ini masih menunggu bahasanya ya kita tunggu dulu lah, pelan-pelan gitu. Ya, jadi yang kami di Trenggalek sudah sekitar 12% yang dari Pak Sumiati. Gitu. Di Trenggalek itu sudah 12-13%. Itu aja pasti masih banyak yang menyentuh nabrak 37%-nya sudah nabrak. Kebetulan kalau di desa saya itu saya press ketika ini saya kurangi saya kurangi ke BUMDes itu 29,9%. Kurang dikit sudah nabrak. Desa-desa yang lain banyak sudah nabrak yang mereka waduh terus gimana ini masa penghasilan kita turun seperti tadi yang dikeluhkan, masa ya program yang seharusnya kita dukung dengan gegap gempita dengan semangat tinggi, nah, tapi munculnya aduh sekarang gini, ini yang real dirasakan di bawah gitu loh. Mosok kita mendukung pemerintah dengan mengurangi hak kita. Ya, ini kan ngapunten kalau urusan hak kan biasanya agak panjang urusannya gitu loh. Ya kalau sekedar ya bahasanya yang terjelek gini. Ada yang begini. Mungkin turunnya memang tidak sampai di bawah 2A ya. Itu memang ada beberapa yang kalau di Trenggalek sitapnya sudah lumayan tinggi sebenarnya karena aturan kita yang lama itu jauh di atas PP yang 2A. Masih jauh, masih di atas itulah. Tetapi itu tadi ketika ngomong UMK, kita sangat jauh di bawah UMK meskipun pakai aturan manapun ya. Ini sudah di bawah UMK, masih turun lagi. Nah, ini kan ngapunten ya. Manusiawi ketika ini sudah agak ramai teman-teman menjelang ini sudah agak ramai lagi nih udah ngejak audiensi kedua dengan DPR dengan PMG. Solusinya seperti apa? Solusi yang terbaik? Apakah nambah HDD? HDD aja Kabupaten sudah megap-megap mau nambah HDD nggak mungkin lagi. Jadi sampai hari ini memang kita belum ketemu solusi. Jadi di Trenggalek, yang saya tahu belum ada satupun desa yang akan mengeksekusi itu, karena memang ya itu tadi masih nunggu celah-celah mana yang paling aman. Terlepas dari tadi yang sampai misalkan NIB itu sudah terlalu jauh gitu loh. Kalau sudah ke sana terlalu jauh, karena banyak sekali yang belum badan hukumnya aja belum keluar, Pak Dimyati. Ya. Jadi tapi memang gini kemarin legalitas yang dikatakan sampai NIB itu memang banyak kendala teknis ya, artinya bukan perkara tidak mau ngurus, memang kendala teknisnya sangat banyak.
di portal aja seperti itu. Makanya kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol dengan Kemendes di acara ngobrol pagi desa juga muncul dari Kemendes bahwa administratif yang paling minim adalah sudah mengajukan badan hukum ke portal Kemendes. Itu sudah dianggap selesai urusannya gitu loh. Urusan administratif. Nah, ini yang tinggal menyinkronkan aja dengan apa namanya stakeholder yang ada di kabupaten. Artinya memang keinginannya dari pusat ini jangan dipersulit. Untuk bisa ke BUMDes ini jangan dipersulit. Asal memang BUMDesnya bisa melaksanakan. Nah ini yang jadi problem kedua adalah BUMDesnya angkat tangan, Pak. Kalau 400 juta untuk ketahanan pangan, ya kita kesulitan Pak untuk melaksanakan itu. Nah ini yang jadi problem. Ini yang problem kedua ya. Setelah administratifnya selesai, problem kedua adalah yang melaksanakan yang nggak siap. Nah ini yang jadi masalah karena kita juga tidak akan berani menyalurkan itu kepada BUMDes tanpa misalkan BUMDes mengajukan dulu analisa usahanya yang jelas, kayak perhitungan analisa usahanya seperti apa. Ya, kalau itu tidak dilaksanakan, ya kita akan menyalahi aturan kalau tiba-tiba ini pokoknya harus kamu terima, mana rekeningmu tak transfer, ya ini jadi salah juga nanti gitu loh. Ya tetap akan menunggu kesiapan BUMDes. Kita bimbing pelan-pelan, ayo BUMDes ngobrol bareng-bareng, kira-kira usaha apa yang mungkin dilaksanakan. Kemarin ada tawar-menawar, Pak, gimana kalau 10% aja lah, enggak 20%, kami berat kalau 20%, karena angkanya yang tinggi. Ya, enggak apa-apa, itu aja kita jawabannya sederhana, ya enggak apa-apa, kemampuanmu seperti apa, ya itu yang kita salurkan. Kalau nanti jadi silpa terus, apa, tahun depan nanti akan dikurangi hanya 10%. Ya tidak apa-apa, atau uangnya kan nggak kembali ke kas negara, masih di kas desa aja. Tidak apa-apa juga gitu loh. Meskipun itu ya kerugian bagi desa bahwa masyarakat yang seharusnya, BUMDes yang seharusnya sudah bisa bekerja dengan tambahan modal 20%, tapi tidak bisa terserap. Itu aja yang karena kesalahan kita itu hanya ketika tidak menganggarkan 20%, itu kesalahan. Tapi kalau tidak menyerap 20%, nggak ada aturan itu. Nggak ada aturan yang memberikan punishment bahwa ketika tidak ada penyerapan 20% maka dihukum A. Nggak ada. Kita cari di aturan manapun nggak ada. Yang ada itu ketika desa tidak menganggarkan 20%. Itu mungkin Mas De. Ngapunten. Ini, jadi saya jadi ingat waktu awal dulu mendampingi teman-teman kepala desa, perangkat desa, kalau dulu itu 30-70 memang lebih pada apa dari pengalokasian apa ADD ya. Itu sebelum adanya undang-undang desa. Dan yang waktu itu kemudian kita dampingi teman-teman perangkat desa, kepala desa di Kebumen, kalau nggak salah sekitar 2009 atau 2010. Kita mempertanyakan bahwa kabupaten memerintahkan untuk apa komposisi apa struktur APBDes 30-70, sementara kabupaten pun tidak mampu melakukan itu konstruksi anggaran 30-70. Jadi waktu itu bagian yang kita kemudian pertanyakan. Tapi ini menarik kemudian tadi disampaikan tentang bagaimana memang ketika aturan-aturan dibuat, suka atau tidak suka, kita sekarang bisa melihat satu potret. Ketika aturan dibuat tanpa kemudian melihat dampak dari implementasinya, maka ya menjadi potensi untuk kemudian mengajak orang untuk melakukan dalam tanda petik kebohongan. Artinya ya udahlah, yang penting administratif dipenuhi supaya apa secara sistem berjalan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua tentang kesiapan dari teman-teman BUMDes. Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Ketika teman-teman BUMDes nggak siap, terus sebenarnya gaweannya Kementerian Desa apa dengan apa mengarahkan membentuk BUMDes dan memamerkan sekian puluh ribu BUMDes sudah terbentuk. Kalau kemudian hanya sekedar kertas, tetapi tidak mampu kemudian melakukan kegiatan, bahkan menyusun proposal untuk apa ketahanan pangan aja kebingungan, ya ini menjadi pertanyaan lanjutan bahwa kelembagaan ekonomi desa yang disebut BUMDes
itu sebenarnya secara prosesnya apakah hanya sekedar keperluan administratif, laporan kinerja kementerian bahwa sekian sudah berbadan hukum, tetapi tidak kemudian output yang benar-benar bahwa BUMDes itu mampu melakukan kegiatan usaha. Ini catatan saya yang berikutnya. Jadi mungkin ini menjadi bagian menarik untuk kita diskusikan dan kembali lagi kawan-kawan mohon ketika memberikan komentar atau tanggapan tidak kemudian melakukan vonis bahwa ini kan desanya ya nggak mau dan seterusnya. Bukan itu masalahnya, bukan masalah mau atau tidak mau. Tetapi ketika kemudian punya dampak atau risiko hukum yang kemudian tahu-tahu kepala desanya apa atau perangkat desanya kemudian terkena kasus hukum dan seterusnya, itu juga bagian yang harus kita cermati, harus kita lihat karena kita tidak bisa kemudian dengan serta-merta melihat bahwa ini BUMDesnya yang nggak mau, ini kepala desanya yang nggak mau dan seterusnya. Regulasi dibuat itu menjadi bagian yang pagar yang kita harus patuhi bahwa kemudian pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi ketika itu masuk dalam wilayah diskresi, maka itu harus ada satu keputusan hukum yang jelas yang kemudian hanya bisa dilakukan di satu tingkat di atasnya. Itu kejadian yang waktu kita dampingi waktu itu diskresi atas itu bisa dilakukan ketika karena ini keputusan bupati maka kemudian harus gubernur yang membuat keputusan untuk kemudian diskresi atau pelanggaran aturan. Tetapi ketika kita dorong ke gubernur, gubernur nggak mau melakukan itu ya akhirnya nggak bisa. Aturan tetap harus dijalankan. Kira-kira seperti itu. Kawan-kawan silakan kalau ada yang ingin memberikan respon. Irfan silakan. Silakan. Iya, Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Koco. Ya, pada dasarnya kami sangat mengapresiasi pemerintah saat ini sudah mendorong 20% ketahanan pangan. Kami menganggap ini adalah sebuah momentum kebangkitan BUMDes karena sebelumnya intervensi terhadap BUMDes itu masih kurang. Setidaknya pada Koco ada tiga poin yang kami petakan dalam hal ini permasalahan teknis yang kami hadapi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pertama itu adalah terkait dengan belanja modal dan pembiayaan. Nah, ini kan awalnya ini kan menjadi polemik di Kabupaten Bantaeng sekaitan dengan itu. Karena dalam aplikasi Seskodes itu uh, setiap pembiayaan itu kan tidak masuk dalam belanja ketahanan pangan, dan ini menjadi polemik uh, seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga adalah sekaitan dengan 70-30. Nah, ini kami di Kabupaten Bantaeng tidak terlalu menjadi masalah karena ADD di Kabupaten Bantaeng itu cukup tinggi. Kalaupun ada masalah ya kita bisa taktisi dengan bagaimana kemudian belanja dan pembiayaan itu kita bisa taktisi. Kemudian yang ketiga itu sekaitan dengan legalitas BUMDes. Ini menjadi tiga hal teknis yang kami hadapi di Kabupaten Bantaeng. Sekaitan dengan belanja modal pembiayaan, jauh-jauh hari kami bersama PMD sudah membicarakan hal ini. Bagaimana caranya program yang ketahanan pangan ini 20% berjalan, kemudian itu tidak bermasalah dalam aplikasi Seskodes. Nah, secara teknis kami mensiasati tetap 20% itu masuk dalam pembiayaan, namun pembiayaan ketahanan pangan itu juga dia tetap masukkan, tapi dalam
dalam kategori Ermar dan non-Ermar, sehingga dalam pembacaan di aplikasi Skodes itu terbaca Pak Dekoco. Jadi 20% itu jalan, tetapi juga yang kegiatan belanja Ermar itu juga tetap jalan, sehingga tidak ada persoalan di aplikasi Skodes. Kemudian yang 70-30, saya kira ini tidak menjadi masalah karena ADD di Kabupaten Bantaeng itu cukup tinggi karena desa kami kan hanya berjumlah 46 desa. Sementara kemudian yang terakhir mengenai legalitas BUMDes, karena kami bersama PMD ini sudah mewanti-wanti bagaimana kemudian BUMDes ini bisa melakukan kegiatan ketahanan pangan jika BUMDesnya sudah memenuhi legalitas itu, Pak Dek. Untuk sekarang legalitas BUMDes itu berkurang, sisa tiga desa yang belum memiliki badan hukum itu, Pak De. Nah, saya kira seperti itu, Pak De, dari saya, Bantaeng. Oke, terima kasih. Jadi untuk tadi sudah disampaikan Mas Dimyati, mungkin kalau ADD-nya cukup besar dan seterusnya mungkin tidak terlalu berdampak, tetapi mungkin kalau yang komposisi DD dan ADD-nya ternyata DD-nya yang cukup besar, memang mungkin itu berdampak. Oke, terima kasih kondisi di Bantaeng dan tentang aplikasi Skodes, mungkin Mas Kolil atau Mas Dimyati bisa memberikan responnya karena kalau sudah ngomong sistem itu kan itu mesin yang kemudian tidak bisa disiasati begitu saja. Tetapi bahwa kemudian kalimat atau bahasa-bahasa bahwa disiasati dengan cara itu artinya bahwa regulasi kita memang tidak benar-benar applicable atau bisa diaplikasikan dengan baik. Mungkin itu kalau dari tanggapan saya. Mungkin Mas Kolil, Mas Dimyati. Kemarin kalau untuk tagging, kemarin yang jadi masalah di awal itu kan tagging, karena yang ketahanan pangan itu kan ada tagging, khusus tagging ketahanan pangan. Itu kan di awal-awal muncul itu memang tidak bisa kalau di pembiayaan. Informasi terakhir yang kita terima saat ini sudah bisa. Jadi sudah bisa membedakan, tetap akan di tagging 20% itu untuk ketahanan pangan, meskipun di pembiayaan. Itu bisa. Informasi terakhir, tapi detailnya saya belum tahu. Tapi informasi terakhir sudah bisa tagging untuk ketahanan pangan itu di pembiayaan. Ayo yang awal-awal dulu, awal-awal keluarnya Kepmen itu memang belum bisa. Jadi kalau ketahanan pangan itu ya taggingnya harus muncul di kegiatan bidang 4 misalkan. Yang sekarang sudah bisa. Di pemberdayaan bisa. Sekarang kayaknya informasi terakhir dari tim Skodes itu sudah bisa di pembiayaan, tapi tetap muncul tagging ketahanan pangan. Kayaknya yang dari BPKP kayaknya sudah bergerak ke arah sana. Penambahan tagging di pembiayaan. Kemudian bicara 30-70 itu tidak terlalu masalah atau tetap juga? Ya tetap masalah, Pak De. Itu kan penempatan saja. Tetap berpengaruh. Jadi tetap dia tidak dihitung. Ketika dia lari ke pembiayaan, maka dia dikeluarkan oleh sistem gitu loh. Cuman tetap terbaca oleh Omspam. Omspam itu kan baca tagging. Nah, tagging yang di pembiayaan itu tetap dia bisa baca. Itu aja. Jadi Omspam itu tetap membaca, oh ini sudah ada tagging ketahanan pangan 20% minimal di pembiayaan. Itu sekarang sudah bisa membaca Omspam. Tapi ketika memang tetap ditaruh di 30 di pembiayaan, yaitu yang mempengaruhi 70-30. Oke. Mas Dimyati, ada yang ingin diberikan responnya? Ya, masalahnya sama. Jadi maka opsi sebetulnya sesuai dengan Kepmen Des 3 itu kan ada 3 pilihan gitu. Ada 3 pilihan, bisa di BUMDes, BUMDesma, di koperasi maupun TPK khusus.
Nah ini yang sebetulnya menjadi opsi itu ketika teman-teman di desa-desa itu lebih sepakat ketika ini dibelanjakan di Kopdes Merah Putih sebagaimana suratnya Menteri Desa nomor 6 di poin 12 bahwa diserahkan ke Kopdes. Kalau ke Kopdes itu bisa masuk tidak perlu masuk di pembiayaan, bisa di belanja pemberdayaan di 40.5. Jadi ini tidak berdampak dan tidak berpengaruh. Nah, posisi sekarang kita kan harus berpegang kepada regulasi yang tertulis. Jadi tidak bisa jarene menteri hasil statement lisan itu kan tidak bisa jadikan pegang. Ketika nanti ada resiko hukum yang di bawah, yang menghadapi kan teman-teman di bawah, bukan teman-teman yang ngomong yang di Jakarta kan. Jadi terlalu berisiko. Sebetulnya menurut kami yang aktivis anti korupsi, memarkir terlalu lama ini juga kejahatan kan gitu. Ada niatan memasukkan di pembiayaan, tapi tidak akan dicairkan sampai akhir tahun. Ini ya kejahatan kan. Artinya kalau memang sudah ada niatan, oke dialokasikan aja nanti nggak direalisasikan juga nggak apa-apa. Karena niatan dari awal seperti itu, maka itu masuk dalam indikasi mens reanya memang akan melakukan pelanggaran. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Dim. Bahaya menurut saya kan gitu. Ini bahaya kan. Nah, apalagi muncul di pemberitaan online banyak nih bumdes-bumdes yang jadi ditersangkakan, kasus-kasus bumdes yang lagi banyak yang ditersangkakan. Beberapa hari terakhir ini ada bumdes Desa Nawakerti, bumdes Nukomuhub, bumdes yang lain saya searching di Google cukup banyak yang jadi ditersangkakan. Ini membuat teman-teman bumdes pun juga berpikir. Nah, kalau mengacu PP 11 2021 maupun itu menyatakan bahwa kalau terjadi kerugian atas bumdes ya ini tanggung jawabnya pengelola sama kepala desa. Nah, ini kepala desa harus berpikir juga. Kok sampai itu nanti bermasalah, tanggung jawabnya kepala desa juga. Hal ini juga harus dihitung. Apalagi soal legalitas saja belum selesai. Soal legalitas kita belum selesai. Legalitas yang dibuat teman-teman bumdes dulu, itu rata-rata tidak terkait dengan ketahanan pangan. Banyak yang desa wisata gitu kecenderungannya. Tidak terkait dengan ketahanan pangan. Jadi ketika ini mau kita gelontor, kasih datun, kejaksaan pun berpikir, kalau ini digelontor kepada badan hukum yang legalitasnya belum jelas, ya ini ya bahaya kan gitu. Legalitas dalam hal ini tidak hanya legalitas badan hukum, tapi legalitas usahanya juga harus jelas. Maka ini teman-teman daerah mulai berbenah untuk melengkapi, menyempurnakan legalitas usahanya, termasuk NIB-nya. Sedang apalagi KBLI-nya di badan hukum yang nggak match, sistem OSS-nya kan juga tidak bisa memproses. Seperti yang Mas Koco sampaikan, ini sistem, jadi tidak bisa diajak kompromi. Ya sistem ketika di AHU-nya tidak muncul, ya NIB-nya otomatis tidak bisa muncul. Maka opsinya harus merubah AHU, merubah badan hukumnya, merubah AHU-nya berarti proses dari nol lagi. Sementara merubah AHU itu proses ke Kementerian Desa ya kalau BUMDes, yang jangankan merubah, yang bikin aja beberapa masih terhambat untuk tidak banyak belum selesai. Oke, menarik ini. Silakan kawan-kawan yang ingin memberikan respon tanggapannya bisa raise udah Tiohu. Silakan langsung membuka mic-nya. Baik, terima kasih Pak De. Saya sedikit saja Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Yang kalau saya melihat Pak De, yang selama ini membingungkan kita di desa itu bukan persoalan internal kita saja,
terkadang ada statement-statement yang tidak terlalu mendasar kuat, kemudian itu disampaikan. Dan penyampaian juga itu bukan orang-orang di tingkat bawah, bahkan ada juga yang di tingkat atas. Nah, ini yang sekali lagi membuat kita bingung bahwa yang ketapang ini bisa saja ke Kopdes, bisa saja diwajibkan lagi ke BUMDes. Jadi kayak arah yang harus kita tempuh kan seharusnya kalau ada penyampaian begitu seharusnya diperkuat saja apa yang sementara selama ini yang sudah tertulis seperti itu dari Kemendes, dari Kemendagri maupun dari TNK. Kalau sih berharap penyampaian itu berdasarkan regulasi, tapi jangan berdasarkan secara lisan yang tanpa menguatkan yang mudah-mudahan dengan adanya Jumlikir ini, Anda bisa memberikan satu pencerahan di kami di tingkat desa bahwa hal-hal yang akan kami lakukan itu serta-merta karena berdasarkan regulasi. Barangkali cuma saya dan saya Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini kepala desa yang menyampaikan tadi perangkat desa, ini kepala desa, ada juga pendamping. Mungkin kawan-kawan yang lain ingin menambahkan, memberikan apa pernyataan atau pertanyaan boleh, dan menurut saya menjadi menarik ini kemudian yang tadi disampaikan Mas Kolil nih tentang BUMDesnya nggak siap nih dikasih duit 300 juta. Kalau 100 juta berani dan seterusnya ini kan yang ini yang menarik nih. Kemudian apakah memang intervensinya salah satunya bisa dilakukan dengan penguatan BUMDes umpamanya memberikan ruang konsultasi dan seterusnya. Monggo Mas Panudi dan Caitong bisa memberikan responnya karena menurut saya ini sesuatu yang menarik dan kembali saya sisipkan mungkin promosinya. Jadi rumah BUMDes.id salah satu bagian yang bisa dimanfaatkan kawan-kawan BUMDes, ke kawan-kawannya Mas Kolil tadi yang BUMDesnya ketakutan atau bukan ketakutan tapi lebih pada belum ada bayangan ini Pak Cari kalau dapat 300 juta itu mau buat apa? Orang kita nggak punya lahan, kita nggak punya ini dan bla 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 dan seterusnya. Mungkin itu bisa menjadi bagian yang kita bisa undang untuk kemudian datang dalam satu forum klinik usaha BUMDes sehingga oh kamu sudah punya apa, pemetaannya kayak apa dan seterusnya. Mungkin kedepannya rumah BUMDes.id akan kita dorong untuk bisa mempersiapkan itu jadi memang ini rumah besar yang kemudian bisa ada tempat-tempat yang kemudian masuk ke ruangan mana untuk keperluan apa dan seterusnya. Ibarat kata satu rumah kan ada ruang makannya, ada ruang tamunya, ada ruang belajarnya, ada ruang tidurnya, ada ruang mandi, ruang dapur dan seterusnya. Jadi mungkin bagian-bagian itu menarik untuk kita jajak persiapkan ke depan di rumah BUMDes. Mas Panudi, monggo silakan. Ada Ya, kaitan? ya, Oke, terima kasih Pak Dekoco. silakan. Ya, tadi kan permasalahan sudah disampaikan. Sekarang kan kita harus mencari solusinya. Solusi yang pertama yang disampaikan kaitannya dengan tadi yang disampaikan permasalahan Pak Khalil dan lain-lain. Ini kan terkait dengan regulasi PP tadi 30 dan 70 tadi. Itu sebenarnya substansinya ya bagus. Belanja untuk pembangunan untuk pabrik itu 70 bagus. Nah, sekarang harus ada sebuah solusi secara regulasi. Yang ini yang menyekolahkan siapa? Kalau kaitannya PP, berarti kan di tataran supra desa yang paling atas. Ini yang harus segera konkret. Karena apa? Tadi kan ada ketakutan-ketakutan. Ini harus harus didengar. Ini harus didengar ini. Ini kaitannya dengan PP. Ya, biar nanti ya Pak Kades, perangkat desa itu jangan sampai tadi ya wajar ketika ada rasa ketakutan. Itu harus clear, itu harus clear kata harus dikoreksi atau bagaimana biar katalah tadi eh, kita cari cari katalah eh, tadi kan disampaikan karena ini APBDes
cari yang paling rendah ADD-nya Tiko. dan paling tinggi DD-nya itu seperti apa nanti formulasinya disimulasikan itu harus cetok dulu. Nah, itu yang tatarannya adalah tataran dari tingkat yang membuat PP. Ini harus clear. Ini harus segera juga. Memang nggak mudah, tapi harus dijalankan, nggak boleh mandek. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kaitannya dengan BUMDes itu tadi istilahnya belum siap, tidak siap, ini juga PR yang harus segera diselesaikan. Tadi Pak Diko sudah katakanlah salah satu adalah rumah BUMDes. Sekarang kita yang di khusus TPP, yang di makanya kami tadi ini harus kita garap betul ini rekan-rekan personil personil adalah mulai dari direktur BUMDes dan lain-lain ini. Saya sepakat tidak hanya legal formal ya. Tadi badan hukum tadi ya. Makanya ini harus berbenah juga percepatan untuk mengurus badan hukum itu seperti apa. Itu yang kedua kaitannya dengan BUMDes. Memang yang kaitannya yang ketiga unit usahanya tadi. Makanya tadi yang disampaikan itu tadi kaitannya dengan badan hukum NIB jelas. Kami juga memproses itu untuk mengupdate kaitannya dengan KBLI-nya, kaitannya dengan unit usahanya ya. Itu memang kami juga mengupdate kaitannya itu dan kami antisipasi jauh-jauh sebelumnya. Kemudian yang kaitannya dengan usahanya realnya, makanya kami terus terang kami yang di tataran grassroots ini, saya paham itu di tempat kami juga ketika membuat proposal eh, RAB, peringatan RAB, analisa usaha ini memang tidak hanya sekedar teori, makanya kami melibatkan praktisi ini yang ini bahkan nanti eh, di kami membuat klaster-klaster, umpamanya BUMDes yang unit usahanya adalah peternakan domba. Saya kumpulkan jadi satu, jadikan grup, kemudian tak kasih katakanlah praktisi yang sudah punya pengalaman sekian tahun. Silahkan nanti praktisi itu kan kami masukkan dan sudah kami minta untuk apa? Untuk katakanlah ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, makanya ini harus dipersiapkan kaitannya sumber daya manusianya yang nanti mengurus itu. Termasuk praktisi yang lain sesuai dengan unit-unitnya tadi. Ini memang kerjaan tidak istilahnya bin salah bin enggak. Kami terus terang untuk mempersiapkan itu, itu luar biasa sampai hari ini pun itu sudah kami petakan berbagai macam itu, masing-masing kecamatan, masing-masing BUMDes, kemudian kami buatkan grup, kemudian praktis-praktis sudah kami masukkan ke masing-masing klaster itu, walaupun belum semuanya, karena ini kami terus terang banyak sekali unit-unit usahanya itu eh, apa itu variatifnya luar biasa. Ada yang greenhouse, ada yang pertanian greenhouse, ada yang domba, ada yang ayam telur. Dan ini kita petakan siapa-siapa yang nanti jadi praktisi, jadi katalah istilahnya dalam tanda kutip itu konsultan, walaupun itu bukan tapi yang nanti akan tadi saling membantu untuk mengantisipasi biar unit usaha itu betul-betul eh, berjalan, kemudian juga menguntungkan pada rekan-rekan. Ini memang pekerjaan tidak mudah saya akui, tapi ini harus ada sebuah solusinya. Makanya tadi Pak Dekoco sudah menyampaikan rumah BUMDes. Saya kira masing-masing nanti mungkin ada lagi yang lain-lain dan ini harus kita lakukan. Ini yang PR kita yang harus segera kita lakukan. Kita tidak boleh berhenti. Ini hanya ini. Saya paham antisipasi oke, tapi kita juga menjadikan sebuah solusi. Ini yang harus kita lakukan bersama. Kita nggak usah saling menyalahkan, mengkritisi boleh, tapi bagaimana mencari solusinya biar katalah BUMDes juga jalan, aman, perangkat desa, kepala desa, BPD juga aman, regulasinya tolong. Bagi perannya, monggo, ini nanti didengarkan juga, disampaikan juga yang mempunyai kewenangan-kewenangan. Ini yang harus kita lakukan bersama ini Pak, di kawan-kawan semuanya. Jangan sampai nanti menjerat pada rekan-rekan. Kami pun juga tidak mau ketika kawan-kawan jadi korban itu nggak mau. Itu Pak D, saya kira ini yang perlu nanti tindak lanjut lebih teknis, RKTL seperti apa, saya kira perlu eh, kita tindak lanjuti. Terima kasih Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Cak Itong ada yang ingin disampaikan? Silakan. Silakan Cak Itong. Oke, terima kasih. Terima kasih ini sudah memberikan pencerahan ini teman-teman semuanya, Pak Dimyati dan
Pak Abu Holil. Jadi saya mencoba untuk membuat simulasi barusan ini. Coba saya share screen ya. Saya share screen simulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Demyati dan Pak Holil. Ini di layar saya bikin jika ketahanan pangan melalui belanja desa. Ini asumsinya dana desa 1.300.000.000, ADD-nya 700 misalkan. Dana bagi hasil pajak 120, total pendapatan sah yang diterima oleh desa misalkan 50 juta, totalnya sekian. Nah, 2 miliar 170. 2 miliar 170 itu kalau kemudian dibagi langsung 70-30, maka komponennya untuk belanja non siltap itu 1.519.000.000, dan kemudian yang siltap 650. Yang siltap 650 ini diambilkan dari ADD gitu ya, dari ADD. Lalu kemudian kalau menggunakan ketahanan pangan melalui pembiayaan, penyertaan modal dalam hal ini, maka seperti yang disampaikan Pak Demyati dan Pak Abdul tadi, dana desa 1.300.000.000 tadi itu harus dikurangi dulu dengan pembiayaan 20%. Nah, ketemunya adalah 260 juta. 260 juta. Sehingga sisanya 2.170. Sisanya adalah 1.900.000.000, 1.040.000.000. 1.040.000.000 ini sisanya. Sini sisanya. Nah, sisanya 1.040.000.000. Dana desanya 1.040.000.000 karena sudah dikeluarkan dulu untuk pembiayaan, dalam hal ini penyertaan modal sebesar 20%. Nah, 1.040.000.000 tadi itu jika ditambahkan 700 juta, 120 juta, dan 50 juta, maka tinggal 1.900.000.000, 1.909.010.000. 1.910.000.000. 1.910.000.000 itu baru kemudian dipecah menjadi dua belanja, yaitu belanja non siltap sebanyak 1.337.000.000 dan belanja siltap 573 juta. Dari sinilah yang kemudian terjadi terjadi pengurangan anggaran. Awalnya kalau jika pakai siltap, jika tidak melalui penyertaan modal, tersedia uang 651. Jika dana ketahanan pangan melalui penyertaan modal tinggal 573, berarti berkurang sekitar 78 juta. Nah, uang 78 juta ini diambilkan dari mana? Begitu ya. Nah, ini yang kemudian kalkulasi dengan berbagai macam strategi. Tadi yang disampaikan adalah menggunakan pilihan, yaitu TPK, pilihan TPK. Kalau menggunakan TPK berarti menggunakan skema ini. Artinya ketersediaan dana 651 juta untuk siltap itu aman, begitu ya, aman. Lalu kemudian jika menggunakan kerjasama dengan koperasi, tampaknya juga akan berdampak dengan ini, apalagi dengan BUMDes. Nah, ini memang tidak terjadi di banyak tempat, tidak terjadi di semua desa, teman-teman. Bergantung dari besarnya anggaran ADD yang diterima di masing-masing desa. Sehingga nanti mungkin ini perlu kemudian dalam Siskudes atau dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu kemudian perlu ada pasal-pasal yang mengatur berkaitan dengan sistem pendanaan
ketahanan pangan jika melalui pembiayaan atau dalam hal ini adalah penyertaan modal. Sehingga komposisi-komposisi yang ada di dalam penyertaan modal tadi itu tidak mengganggu siltap pemerintah desa. Siltap pemerintah desa. Ini hitungan kasar begitu ya. Nggak tahu kalau misalkan secara umum begitu hitungannya seperti apa yang berlaku di desa. Tetapi kemudian kalau kita tarik di dalam rekomendasi begitu ya, dalam rekomendasi, dalam regulasi itu regulasi yang kemudian selama ini jadi perbincangan perdebatan adalah PP nomor 47 ini 2015 pasal 100. Di pasal 100 itu belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% itu untuk belanja. Mendanai kegiatan 4 bidang. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sisanya paling banyak maksimal ini, paling banyak maksimal. Nah, ini 30% dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa. Ini asumsi operasional pemerintahan desa ini sementara sudah ada solusi yaitu menggunakan 3%. 3% dana desa untuk operasional. Lalu kemudian tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Lalu kemudian insentif RT RW dan sebagainya. LKD. Jadi pasal 100 inilah yang kemudian dalam PP, karena ini adalah payung tertinggi begitu ya, payung hukum tertinggi. Di bawah ini baru ada permen, lalu di bawahnya permen ada Kepmen dan lainnya. Nah, persoalannya adalah dalam kajian hukum, keputusan menteri itu sifatnya mengatur internal, begitu ya, mengatur internal. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Kepmen itu mengatur tentang tentang penggunaan dana desa yang itu kemudian berdampak atau berkorelasi dengan pemerintah desa. Pertanyaannya adalah apakah kemudian Kepmen itu bisa disebut internal? Keputusan yang mengikat internal begitu ya. Lalu kalau tidak bisa dikatakan keputusan yang mengikat internal, pertanyaan kedua adalah apakah pemerintah desa itu bagian internal dari peraturan menteri dari Kementerian Desa? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini yang kemudian harus kita jadikan landasan kajian-kajian untuk kemudian tidak menisbikan atau tidak meniadakan pasal 100 ini, tetapi kemudian bagaimana pasal 100 ini kemudian tetap teguh, lalu kemudian Kepmen justru yang kemudian harus ditinjau ulang begitu ya. Karena dalam judicial review misalkan dalam hal masyarakat melakukan peninjauan ulang terhadap sebuah regulasi, kita belum pernah mengenal kelas keputusan menteri itu kemudian di judicial review begitu ya. Sehingga berpeluang besar untuk kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap keputusan menteri. Tapi pasti ada langkah-langkah hukum yang kemudian bisa dilakukan begitu ya. Bisa dilakukan. Nah, ini Pak D, saya tidak menyimpulkan begitu ya, tidak menyimpulkan, tapi sedikit menggambarkan bahwasanya problem penganggaran yang ada dalam pemerintahan desa saat ini berkaitan dengan ketahanan pangan seperti yang diceritakan oleh Mas Holil dan Mas Dimyati tadi itu adalah berkaitan dengan ini sehingga memang perlu ada komunikasi politik yang kemudian menurunkan tensi
pemberlakuan 20% tadi itu melalui skema badan usaha milik desa kalau menggunakan keputusan menteri begitu ya. Tetapi kalau misalkan menggunakan peraturan menteri desa, maka sifatnya ini untuk publik, gitu ya, untuk publik kalau peraturan menteri desa tidak mengikat internal saja. Nah, ketika itu bersinggungan dengan publik kalau menggunakan peraturan menteri, maka ada pihak seharusnya Pak D dan Mas Demyati dan Mas Rabu Holil yang bisa kemudian kita ajak untuk melakukan pembedahan, mengkaji ini, kemudian membedah, lalu kemudian langkah-langkah hukum apa yang kemudian bisa dilakukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bentar Mas, saya koreksi sedikit, Mas Koco. PP 47 di pasal 100 itu sudah dirubah oleh PP 11 di 2019. Jadi beda redaksi bahasanya di PP 47 sama di PP 11. PP berapa? Karena di PP 11. PP 11 yang mengatur siltap terbaru itu loh. Iya, yang mengatur siltap terbaru. Jadi nanti berbeda. Nanti kalau itu belum ketemu melanggarnya PP belum ketemu. Kalau di PP 11 itu kan siltap minimalnya sudah diatur. Nah, minimal diatur itu kalau dikalikan dengan jumlah perangkat dan kepala desa yang ada dalam waktu 1 tahun, 30%-nya itu tidak cukup untuk bayari siltap. Padahal di situ tidak hanya untuk siltap, itu untuk tunjangan BPD, untuk tunjangan kepala desa, perangkat desa. Untuk siltap saja tidak cukup. Bagaimana mau ngasih tunjangan, kan gitu. Bagaimana nasibnya BPD-nya, kan gitu. Ya selama ini BPD tidak diwek akhirnya kan, BPD, posnya BPD tidak disentuh. Kan. Berarti yang disentuh kan posisi posnya siltap dan tunjangan. Ketika untuk membayar siltap saja tidak cukup, berarti tunjangan otomatis nggak ada. Berarti BPD-nya tetap ada, tapi otomatis siltapnya mereka tidak nyampe sebagaimana yang ditentukan oleh PP. Di tempat Mas Demyati, perubahan dari 47? Iya, ke 11. Ya, perubahan PP 11 itu. Tahun? Yang ngatur siltap minimal 2A itu itu juga pasal yang 100 tadi ada revisi memang. Yang 30% itu untuk yang RT RW khususnya misalkan itu sudah masuk ke 70. Ya, sudah masuk ke 70 sebenarnya. Cuman kalau pakai PP yang tadi yang itu malah lebih parah lagi nanti berkurangnya. Yang pakai PP yang terbaru aja sudah enggak. Nah, cuman gini, mungkin menambah terkait dengan ini kan kekuatan hukum ya, kekuatan hukum. Kepmen itu sebenarnya tidak pernah jadi konsideran di APBDes. Ini yang jadi problem juga gitu. Kepmen itu tidak pernah jadi konsideran. Nah, ini kan kita ikuti Kepmen ya. Kita ikuti Kepmen dengan resiko ya seperti itu tadi, ada resiko di bawah gitu loh. Ada siltap yang berkurang, ada yang ini BPD nanti karena itu berhubungan dengan tunjangan BPD. Ya tidak semudah itu juga BPD ngomong ya nggak apa-apa dikurangi karena ini. Nah, ini kan problem-problem gitu loh. Ada problem-problem yang PP dikalahkan dengan Kepmen. Nah, ini kan benturan-benturan ini yang di bawah gitu loh. Ini perlu didengar juga oleh Kementerian Desa gitu loh. Jangan sampai Kepmen yang dikeluarkan itu bertentangan menabrak ketika ada kejadian bahwa siltapnya berkurang, tunjangan BPD berkurang, tunjangan kepala desa berkurang. Ini kan jadi problem di bawah. Dengan tujuan yang baik misalkan, tapi ya jangan mengorbankan juga yang di bawah gitu loh. Tujuannya baik menghidupkan BUMDes, ini BUMDes harus bergerak, ini satu-satunya jalan untuk momen untuk BUMDes bergeliat, ya itu benar gitu loh. Tapi juga jangan mengalahkan juga kepentingan yang lain gitu loh. Apalagi ini derajat derajat perundang-undangnya lebih tinggi gitu loh, lebih tinggi. Ini sudah 2A, nggak nyampe nanti ketika ini ditabrak dengan aturan itu. Ini kan juga
krusial di bawah juga, Pak Dede. Oke, terima kasih. Mas Dimyati mau ada tambahan? Jadi ini menarik menurut saya. Jadi pengalaman apa ya? Kembali lagi mungkin saya terlalu romantisme sejarah, romantisme masa lalu. Jadi bagian-bagian yang sebenarnya ketika cukup mengganggu, saya ingat betul bagaimana kemudian kita memberikan penguatan ya, pemahaman, edukasi kepada teman-teman yang terkena dampak. Mas Dimyati mungkin juga mengikuti itu bagaimana kita dulu mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung tentang PP 72 2015 waktu itu. Itu kan bagaimana kita membangun kesadaran bahwa ada yang terganggu kemudian mengajukan gugatan. Mengajukan gugatan nggak bisa dilakukan oleh Suryo Koco karena Suryo Koco tidak punya dampak langsung, legal standingnya nggak jelas. Dimyati Dahlan pun ketika mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sekalipun, ketika tidak punya tidak ada dampak langsung, itu legal standingnya udah langsung gugur kan itu. Nah, waktu itu yang kemudian kita dorong adalah tentang mereka yang kena dampak kemudian mengajukan gugatan. Akhirnya waktu itu karena masuknya kita ke MA, yang kemudian legal standingnya memenuhi adalah yang diajukan oleh kepala desa, karena kepala desa yang mendapatkan dampak langsung dari PP kan itu. Nah sekarang ini menjadi menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Kolil dan Mas Dimyati adalah, oke PP-nya ini ternyata ditabrak oleh Kepmen, namanya keputusan Menteri. Levelnya di mana bisa dilakukan, apa artinya uh, permintaan untuk review atau menggugurkan atau membatalkan karena karena posisi hukumnya itu adalah keputusan menteri, maka yang paling bisa dilakukan adalah melalui PT UN. Tetapi kembali lagi ya, apakah ada kesadaran atau kemauan dari kawan-kawan desa dan seterusnya? Ini satu pertanyaan berikutnya yang menarik untuk kita kita diskusikan mungkin di lain waktu karena Mas Dimyati juga punya pengalaman ketika waktu ada Undang-Undang Cipta Kerja ya waktu itu ya kemudian berpengaruh terhadap tentang dana desa dan seterusnya melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya ya kita bisa melihat respon teman-teman itu bahasanya sadar nggak atau paham nggak bahwa mereka itu sedang ada masalah. Ibarat kata kan kalau memang kita mungkin yang di luar itu merasa, oh ini sedang sakit ini, tapi ketika yang sakit pun tidak menyadari bahwa dia sakit, ya diajak berobat ya nggak akan mau kan kira-kira kayak gitu. Nah ini mungkin bagian menarik yang perlu kita pelajari, kita kaji lebih lanjut dan mungkin forum kita bisa menjadi forum untuk kemudian bagaimana kita bedah ya, membedah kebijakan ini dengan lebih terstruktur dan dengan para pihak yang punya kompeten. Seperti yang hari ini kita mencoba menghubungi juga, menyampaikan ke teman-teman di kementerian, tapi sepertinya tidak ada yang memberikan sampai sampai pagi ini tadi by WA komunikasi tidak ada satupun yang memberikan respon. Ya semoga forum berikutnya kita bisa menghadirkan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa karena urusannya urusannya pemerintah desa, urusannya Mas Kolil ini kan ada dua bapak, satu mak kan itu. Dua bapak itu Menteri Dalam Negeri sama Menteri Desa, satu maknya adalah Menteri Keuangan kan kira-kira kayak gitu. Jadi sepertinya ini bagian-bagian yang perlu lebih intens kolaborasi dalam konteks kebijakan-kebijakan. Saya pikir itu kawan-kawan mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, bertanya atau ingin memberikan respon. Jadi kalau pengalaman kemarin yang terkait dengan uji materi di MK itu kan dengan penghapusan pasal 72, penghapusan DD. Sebetulnya kalau kita sadari, DD itu sudah tidak ada, kan gitu. Yang ada sekarang itu sesuai bahasa Undang-Undang 3 2024 itu adalah keuangan negara yang ke desa, kan itu.
Jadi bukan DD sebagaimana dimaksud Undang-Undang 6 2014, ya desa punya otoritas, punya otonomi, maka waktu itu kita penghapusan itu kita gugat di MK, meskipun hanya dikabulkan sebagian dan akhirnya muncul Undang-Undang 2 2021 tentang pengelolaan keuangan. Jadi terkait itu, kalau soal ini, soal Permen sama PP-nya sih tidak melanggar, Mas. Kepmen sama PP-nya itu tidak melanggar. Yang melanggar ketika itu diimplementasikan di bawah itu pelaksanaannya. Kalau permen PP-nya kita sandingkan sih tidak bertentangan, jadi juga melanggar. Dan kasuistiknya ini tidak semua desa dalam sebuah kabupaten mungkin juga enggak. Ada bagian desa yang kalau di Madiun dan sekitarnya, khususnya di Madiun, itu hilangnya tunjangan, berkurangnya tunjangan sampai 2 juta, atau hilangnya tunjangan, karena perangkatnya lebih dari 14. Nah, Tapi saya itu siltap, sorry, membayangkan saya potong dulu. Tapi siltapnya aman. Kalau bicara siltap siltap, berarti aman. kalau di Madiun itu siltap masih aman, karena DD kita 20%, tidak 10% seperti kabupaten lain. Siltap aman. Kalau seandainya ada yang tidak aman itu tidak lebih dari 10 desa lah. Tidak lebih dari 10 desa. Gini Mas Demyati, saya coba kita bicara dalam perspektif hukumnya ya. Ketika siltapnya nggak aman, maka kan sebenarnya amanah dari PP 11 2019 berarti nggak terpenuhi. Ketika peraturan menteri atau keputusan menteri alokasi itu berdampak kepada penghasilan tetap. Artinya kan memang ada potensi aturan ini yang kemudian membuat aturan yang di atasnya tidak bisa berjalan. Enggak juga. Karena apa? Di Kepmen itu kan tidak wajib loh ke BUMDes. Kan gitu. Di Wajib, Pak. keputusan Menteri Desa Wajib. ada pilihan, Pak. Ada Ya. pilihan. Gini ya, pilihannya gini, Pak Dim. Coba kita lihat, pilihannya itu tetap sama akhirnya. Pilihannya tetap sama, pasti ke penyertaan modal. Iya, Ya. pilihannya Penyertaan itu dampaknya sama. bentuknya ke BUMDes atau ke TPK. TPK khusus itu kan embrio dari BUMDes. Bagi desa yang belum ada BUMDes, dibentuklah TPK khusus yang dalam waktu 6 bulan harus jadi BUMDes. Tetap penyertaan modal, gitu loh. Oh, beda. Tetap. Ada 3. Sebentar ya, gantian. Di situ ada 3. Ada BUMDes, ada koperasi, ada TPK khusus, kan gitu. Ya. Nah, betul loh, ada 3 kan? Ada 3 pilihan. Nah, terus suratnya Menteri Desa tanggal 11 April tentang Juknis Kopdes Merah Putih itu sudah menyatakan bahwa Kepmen 3 tentang ketahanan pangan itu sudah sinergis dengan instruksi Presiden nomor 9 tentang Koperasi Merah Putih. Jadi ada opsi, keputusan ini kan ada di desa. Ada opsi. Kalau di SE Juknisnya Kopdes Merah Putih yang ditandatangani Menteri Desa tanggal 11 April itu menyatakan bahwa 20% ketahanan pangan dapat disalurkan ke Kopdes Merah Putih sebagai modal penyertaan. Jadi berbeda. Antara penyertaan modal dan modal penyertaan itu sudah berbeda. PP-nya beda, undang-undangnya berbeda. Ini yang perlu dipahami juga. Kalau di koperasi namanya modal penyertaan, itu masuknya di belanja pemberdayaan, bukan penyertaan modal. Kalau di BUMDes, di PP-nya jelas memang. Dari PP-nya sampai permennya, kalau ke BUMDes itu adalah pembiayaan. Itu penyertaan modal itu masuknya di pembiayaan. Tapi kalau di koperasi itu modal penyertaan, bukan masuk pembiayaan. Itu PP-nya PP 33 1998. Jadi kalau suruh milih, kepala desa boleh milih gitu ya, tanpa paksaan atau tanpa intimidasi. Mereka akan memilih ke Kopdes Merah Putih.
tidak berdampak pada siltap 70-30, secara institusional dan sosiologis atmosfer yang ada lebih menunjang, lebih didukung munculnya Perpres nomor 6 tentang pupuk, Permen TAN tentang pupuk. Di situ memberikan ruang koperasi untuk melakukan usaha-usaha bidang ketahanan pangan yang sudah nyampe. Jadi yang level desa masing-masing, kan? Di level desa masing-masing, silakan Anda memilih mana sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Nek BUMDesmu belum siap, ya bisa ke Kopdes. Cuma yang jadi masalah, desa ini tidak boleh memilih, dipaksa untuk ke BUMDes, itu loh yang jadi masalah. Kan gitu. Kalau seandainya desa-desa itu suruh memilih, ya mayoritas dia akan memilih ke koperasi, modal penyertaan ke koperasi, dasar undang-undangnya juga jelas, PP-nya jelas, tidak mengganggu siltap dan tunjangan teman-teman di bawah. Saya ingin dapat gambaran tadi. Ketika menyertakan ke BUMDes, kemudian menyertakan ke Kopdes, itu kemudian tidak ada ketika ke Kopdes nggak ada dampak terhadap 30-70 dari mana ya? Jadi begini, di surat Menteri Desa nomor 6 tanggal 11 itu di poin Ya, 9. yang itu saya udah paham. Pertanyaannya adalah sama-sama nih mengalokasikan dana 200 juta untuk ke BUMDes sama untuk dibandingkan dengan ke Kopdes. Ketika tadi disampaikan kalau ke Kopdes nggak ada pengaruhnya terhadap siltap itu dari komposisi yang mana? Karena kan bicaranya bahwa secara APBdes ada 30-70. Karena kalau ke Kopdes itu tidak masuk, tetap bisa dihitung 70-30. Kalau di Kopdes itu namanya bukan penyertaan modal, tidak masuk pembiayaan. Maksudnya? Kalau masuknya ke pemberdayaan. Di belanja pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi, item di Permen Dagri 20 tentang pengelolaan keuangan itu untuk koperasi itu tidak di pembiayaan, kan gitu. Karena koperasi ini berdiri sendiri. Ini dasarnya PP. Cuma itu diikat di PP diatur bahwa kalau penyertaan modal pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa, maka harus ada perjanjian. Jadi dasar hukumnya beda, nomenklaturnya sudah berbeda, kan gitu. Itu Mas. Coba dilihat, Oke, dilihat Mas lagi. Kolil mungkin bisa Coba kita lihat lagi. Coba dibuka di Permendagri 20. Kalau kita lihat di kegiatannya itu memang belum memungkinkan untuk desa itu memberi modal penyertaan. Kalau pembinaan koperasi ya nanti ya bicaranya pasti ya berkisar pada itu. Pemberian berupa uang, kalau nanti coba kita lihat lagi di Permendagri 20, bisa nggak desa memberikan bentuk uang loh ya, bukan kegiatan. Kalau modal, kalau berbentuk barang, ya bisa. Misal gini, ada lembaga desa, PAUD lah misalkan atau apa, kita beri penyertaan pemberian barang berupa pemberian bantuan berupa barang pada masyarakat, iya. Tapi kalau uang, coba kita cari lagi gitu loh. Berupa uang ini uang tunai itu kepada koperasi. Ya. Di Permendagri itu tidak enggak. Jadi begini. Itu ada PP 33 yang mengatur dengan modal penyertaan. Saya kira teman-teman para pemikir yang ada di pusat sudah berhitung dan sudah punya dasar pijakan hukum ketika dia memerintahkan untuk modal penyertaan, bukan penyertaan modal ya, modal penyertaan yang diatur oleh PP 33 maupun yang diatur oleh Surat Menteri Desa tentang Kopdes Merah Putih, dia sudah menyatakan bahwa ini sudah sinergis antara PP 3 sama PP 33. Jadi itu yang merintah sana.
soal nomenklatur itu bisa dimasukkan di 403, 4.0.5 tentang pemberdayaan UMKM. Namanya pemberdayaan, saya kira opsi yang kita ambil sekarang, akhirnya agak berbeda. Jadi 20% BUMDes juga dialokasikan, 20 modal penyertaan nenggone BUMDes ke Kopdes juga dialokasikan, ke BUMDes juga dialokasikan. Meskipun akhirnya teman-teman untuk antisipasi ketika desa-desa membuat opsi gone BUMDes ora usah dicairne sampai PAK reguler, karena nanti paling enggak bulan 9, bulan 10 nanti kan ada PAK reguler. Karena kondisi desa akhirnya ya apa carane nyenengne camat karo manut pusat kan gitu. Jadi karena di suratnya Menteri Keuangan di situ harus ada sebuah komitmen untuk modal ke Kopdes, dan itu punya konsekuensi. Ketika desa-desa tidak mengalokasikan untuk itu, berarti gak komitmen karo Kopdes Merah Putih. Ini beresiko juga kan gitu. Perintahnya Presiden sesuai instruksi itu ke Kementeri Desa sama Kementeri Keuangan sama Kementeri Koperasi kan ada selintir itemnya. Perintahnya ke Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Keuangan untuk menyiapkan modal dari APBN. Nah, modal APBN yang sekarang dipegang Menteri Keuangan karena DD yang ada di desa. Mungkin gitu. Ya terasa kita sudah 90 menit berjalan dan untuk kita kayaknya perlu ada lanjutan ini tentang regulasi-regulasi ini perlu kita cermati lebih dalam karena memang ada bagian-bagian yang kita lebih pengen pada ketika kebijakan itu diimplementasikan, maka kemudian tidak ada pelanggaran atau tidak ada dampak-dampak potensial dampak hukum terhadap teman-teman yang ada di desa. Saya pikir itu kata kunci yang menjadi penting menarik. Kita akan akhiri, silakan Mas Demyati memberikan closing statement, nanti Cak Itong dan Mas Panudi. Terima kasih Mas Koco dan semua teman-teman dimanapun Anda berada. Yang jelas kita komitmen untuk Kopdes dan BUMDes semuanya berdaya. Tapi harus melalui proses perencanaan yang matang. Karena lahirnya Kemen 3 itu ya setelah APBDes sudah disahkan, jadi membuat teman-teman di bawah ya agak nubyak-nubyak. Untuk itu saran closing statement saya, berpegang pada regulasi yang pasti saja untuk meminimalisasi resiko, dan teman-teman di desa bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan regulasi yang ada. Kalau berdasarkan arahan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi pernyataan-pernyataan pejabat di atasnya yang kemungkinan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mas Kolil mungkin karena tadi banyak memberikan input, ada closing statement. Silakan Mas Kolil. Mas Kolil masih ada? Oh, mungkin sedang ada kegiatan. Masih Pak. Masih Pak Di. Silakan Mas Kolil. Nggih. Memang tadi benar diajar Mas Pak Demyati bahwa kalau disandingkan sebenarnya itu tidak masalah gitu. Tidak ada yang bertentangan pasal-pasalnya antara PP dengan Kemen, itu tidak ada masalah pasal-pasalnya. Cuman ketika dilaksanakan yang jadi masalah itu ada yang dirugikan gitu loh. Tidak semua se-Indonesia dirugikan, enggak. Jadi kalau misalkan mau dipertentangkan ya pasalnya tidak bertentangan. Cuman ketika diimplementasikan memang ada beberapa desa yang akhirnya terdampak gitu. Itu aja sebenarnya. Makanya ya mohon ada kebijakan ini tadi seperti dibuat tadi perhitungan-perhitungan tadi, ada simulasi-simulasi yang mungkin bagi desa-desa mungkin yang ADD-nya kecil dan lain-lain ya perlu dipertimbangkan gitu loh. Jangan disamaratakan bahwa kalau ngomong Madiun oke, tidak ada masalah karena infrastruktur yang di belakangnya mendukung. Nah ini yang di kabupaten lain se-Indonesia kan nggak sama seperti itu. Nah, mungkin itu jadi
mohon nanti ada pertimbangan-pertimbangan regulasi ini seyogyanya kita dengan gegap gempita mendukung program pemerintah, tetapi juga jangan mengorbankan teman-teman di pelaksana gitu loh. Kita yang bekerja tapi kita juga yang dikorbankan. Itu Pak De. Oke, terima kasih. Ini udah di akhir ini, mohon maaf Asparagu, ini kita sudah di akhir acara. Lanjut closing statement ke Mas Panudi atau Cak Ya, Itong, silakan. ya, terima kasih Pak D. Ya, kami sepakat bahwa ya kalau memang tadi dari simulasi memang ada desa-desa atau perangkat desa atau yang lain yang dalam tanda kutip dirugikan, itu harus ada sebuah solusi yang bentuk regulasi. Apakah itu regulasi dan penganggaran, itu logikanya kan seperti itu harus cetol itu harus cetol gitu. Biar nanti tidak mempersulit di tingkat desa yang terkena. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bahwa entah BUMDes, entah KOPDes dan lain-lain yang diperkuat adalah SDM-nya. Tadi kan oh ini nggak siap, ini SDM-nya harus sejenis mungkin harus sudah dipersiapkan biar nanti tidak tergopoh-gopoh tadi ketika nanti yang disampaikan tadi nanti rugi atau terjadi suatu yang bertanggung jawab Kades dan ini kan konyol kalau nggak disiapkan dari awal. Saya kira itu Pak Dikoco. Terima kasih. Oke, silakan Cak Itong terakhir closing statement. Oke, makasih Pak De. Nah, ternyata setelah ada perubahan PP 11 tadi, teman-teman semuanya, dan setelah saya simulasikan, ternyata juga tidak begitu, tidak begitu, maksud saya ternyata sama saja ketika menggunakan peraturan yang sudah diubah, gitu ya. Artinya tetap menjadi dilema bagi desa-desa yang mendapatkan ADD kecil, begitu ya. Nah, menurut saya ini di akhir perjumpaan kita ini kita semangati nih kabupaten untuk kemudian segera menambah ADD ADD desa-desa yang seharusnya sudah di up gitu ya di besarannya sudah mulai ditinggikan karena dengan cara seperti inilah yang kemudian keinginan-keinginan dalam Kepmendes bisa terakomodir gitu ya. Nomor dua, berkaitan dengan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa itu adalah sebuah lembaga usaha yang dilahirkan dari kandungan dari orang tua, yaitu pemerintah desa. Dan saya yakin pemerintah desa pun yang sudah melahirkan BUMDes setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pasti akan rela kemudian menyertakan ketahanan pangan 20% melalui BUMDes dengan satu syarat siltap serta operasional serta tunjangan-tunjangan yang lain tidak terganggu. Itu mungkin Pak De yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita sudah di penghujung acara. Bagi yang lain yang ingin saya sampaikan adalah silahkan kawan-kawan kalau memang ada ide topik yang perlu diangkat, bisa menyampaikan ke saya, Mas Panudi, atau ke Cak Itong, yang nomornya mungkin kawan-kawan juga sudah memiliki. Jadi forum ngobrol desa ini benar-benar bisa memberikan jawaban atau memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan semua. Saya akhiri sampai di sini. Salam bahagia untuk kawan-kawan dan salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Sampai di sini perjumpaan kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Salam desaisme. Terima kasih.